Kita itu mau bahas sekarang tentang green economy. Green economy itu bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Sustainability konsumsi kita saat ini yang tidak mengorbankan konsumsi generasi depan. Masa depan. Tapi kenapa mesti sekarang keluarnya? Nah, kalau misalnya semuanya tidak bersepakat untuk melakukan itu, maka bumi itu akan memburuk dan yang rugi semuanya gitu tuh. Transisi ini wajib kalau menurut gua, karena itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rest Area 99 dan kita kembali ke tempat asal kita. Setelan pabrik. Kita masih ditemani oleh pohon legendaris yang sudah menemani kita dari episode 2. Dan kita berdua lagi. Jadi untuk sekarang masih the two and only ya? Ya, masih. Dan seperti kemarin yang kita sampaikan, kalau kemarin kita 2 episode ringan-ringan. Yang agak slow. Sekarang agak berat-berat lagi nih. Makanya ini berat banget Pak. Saya bawa bocoran. Iya, dan lagi-lagi kita bincang ekonomi nih. Ya, masih ada hubungannya, ya mungkin ada hubungannya sama skala kota, tapi lebih ke masih luas ya. Nah, ini masalah yang lebih luas. Misalnya bidang ekonomi. Dan disclaimer seperti biasa. Kita hanya orang yang asal ngomong, bukan ahli. Ya, jadi kalau mau dipercaya, tolong dicek dulu kebenarannya ya. Jadi anggap ini sebagai hiburan aja. Hiburan aja, betul. Jangan terlalu berat-berat. Kita itu mau bahas sekarang tentang green economy. Green economy. Mungkin di beberapa bulan yang lalu waktu debat cawapres, ingat nggak ya? Ada tuh salah satu pertanyaan terkait dengan green economy itu. Kalau nggak salah terkait sama tentang greenflation. Ini sedikit videonya begini. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Tapi disclaimer ya, kita tidak endorse. Kita tidak endorse ya. Iya, nggak pilih endorse. Intinya potongan videonya seperti ini. Nah, pertanyaannya waktu itu terkait dengan, pertanyaannya di video itu kaitannya dengan greenflation waktu itu. Inflation gitu. Nah, greenflation itu sebenarnya kan green inflation ya. Green inflation itu kan sebenarnya apa ya? Nah, itu tuh sebenarnya salah satu dampak dari transisi kita menuju ke green economy kan. Ya nggak? Betul nggak sih itu, Arif? Dia sebenarnya bagian istilah green economy kan sebenarnya. Ya, nanti kan. Cuman itu kita nggak usah terlalu bahas terlalu dalam lah ya. Iya. Kayaknya gitu. Nah, itu kayaknya kalau kita bahas green economy memang banyak banget yang bisa dibahas. Banyak banget. Dan gue nggak yakin bisa selesai satu episode ini. Iya, makanya kita coba lah ya. Makanya mungkin sekarang sebelum ke yang lain-lain, green economy dulu nih. Kan Bapak yang orang ekonomi. Bentar, saya balik dulu. Bapak kan waktu itu pernah bikin tugas ya. Nah, tugas kuliah. Coba kalau nggak salah saya dengar itu ada ekonomi itu seperti Power Ranger ya. Apa? Iya. Ada banyak kan? Iya benar. Warna-warni. Jadi pada dasarnya green. Ini gue kok jadi gue yang ngomong. Ya nggak apa-apa kan Bapak dulu yang gue tahu green economy ini kalau bukan pengertiannya dulu ya, tapi green economy itu bagian dari pembangunan berkelanjutan kan. Sustainable development. Nah, di pembangunan berkelanjutan itu ada 5 aspek tuh sebenarnya. Salah satunya green economy. Tapi ada yang lain ada blue economy, orange economy, yellow economy, sama purple economy. Kalau nggak salah 5. Jadi warna-warni. Itu kalau digabung jadi robot gak? Megazord. Gitu. Jadi kalau yang blue itu hubungannya sama laut, ya gitulah. Yang orange segala macam itu ada hubungannya sama digitalisasi, ada hubungannya sama ekonomi kreatif, segala macam lah. Tapi sekarang kita fokus di yang hijau dulu. Oke. Yang Green Ranger Tommy ya. Green economy apa Pak? Nih. Jadi gini. Kalau kita bicara definisi ya. Kalau definisi sih sebenarnya kalau green economy itu ada banyak ini ya Pak. Jadi memang kalau di dunia ini green economy itu ada kita bicara Green Growth Index gitu ya. Ada ukurannya. Iya, ada Green Growth Index, ada Green GDP gitu kan. Baru nanti ada Green Economy. Nah, cuma ini agak berat karena
untuk memahami green economy itu kita harus ada beberapa konsep. Konsep dan definisinya itu ada konsep-konsep yang memang harus dipahami dulu sebelum kita berbicara ke green economy. Yo, coba gimana nih? Gimana nih? Konsep pertama itu dalam memahami ini gitu ya, yang harus kita tahu itu adalah lu belajar ekonomi kan? Nah, ada yang namanya opportunity cost ya. Ya. Nah, opportunity cost itu adalah biaya akan alternatif pilihan, Ya. kan gitu ya. Nah, ini kenapa gua kemukakan si opportunity cost ini penting gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya kalau kita switch dari batu bara ke anggaplah panel surya gitu ya. Nah, itu kan kita harus mikirin tuh pada saat nanti yang batu bara akan di stop, ya kan? Pada saat kita harus invest. Nah, itu kita harus mikirin biaya-biaya bukan hanya biaya investasinya, tapi biaya-biaya kalau investasi ini dilakukan untuk yang lain seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa opportunity cost ini penting konsepnya? Karena nanti akan dipakai banyak banget pada saat kita bicara cost benefit analysis. Karena nanti kalau kita bicara green economy ini nanti kita akan banyak berbicara tentang cost benefit. Nah, Ya, itu. pasti. Nah, itu nanti itu ada opportunity cost. Yang kedua, sustainability. Sustainability, keberlanjutan. Nah, ini kadang kalau gue dengar banyak ungkapan atau banyak orang yang sedikit salah pengertian. Jadi keberlanjutan itu adalah terus menerus gitu ya. Kalau banyak gue pernah lihat pernah dengar bahwa orang tuh bicara keberlanjutan itu terus menerus. Ya sebenarnya enggak. Kalau sustainability itu adalah konsumsi kita saat ini yang tidak mengorbankan konsumsi generasi depan, gitu ya. Masa depan yang setelah kita ya. Setelah kita. Jadi kayak misalnya lu pakai mobil gitu ya. Kan pasti konsumsi bahan bakar tuh. Nah, sekarang udara yang lu hirup gitu kan, sekarang ini kan misalnya bagus gitu ya. Nah, kemungkinan kalau lu tidak melakukan aktivitas ekonominya itu tidak sustainable, anak cucu lu tuh nanti udaranya itu akan lebih buruk dibanding lu. Ya. Dan akhirnya butuh alat lain yang akhirnya membengkak yang lebih besar lagi. Nah, itu sustainable. Jadi secara umum green economy itu pada dasarnya prinsip ekonomi yang bahasa secara kasarnya sustainable gitu ya. Ya, prinsip ekonomi yang kalau di sini bicaranya prinsip ekonomi yang bisa memanfaatkan natural resource gitu ya, pada limitnya, pada limit di mana si natural resource itu bisa terus dipakai. Ya, berarti intinya resource yang kita punya sekarang dia bisa terus ini sampai generasi-generasi selanjutnya juga masih bisa menikmati gitu. Ya, tapi nanti ada broader konteks lagi. Jadi di sini kita bicaranya ada ada governance, good governance juga di situ. Atau terus ada bicaranya kalau kita ini kesejahteraan. Intinya hubungannya juga berarti mengeksploitasi alam tanpa merusak gitu ya. Ya, itu kalau itu yang Bapak bicarakan itu adalah itu dari sisi environmental, Pak. Ya, karena ada tiga pilar di situ kan. Ada tiga pilar di situ. Satu kita bicara environmental. Terus yang kedua kita bicara sosial. Yang ketiga kita bicara ekonomi. Ya. Oke. Ini udah ini ya. Kalau pengertian ini. Sekarang gini sih sebenarnya yang gue juga belum sepenuhnya paham. Kalau gue lihat kan kayaknya jadi tren ya sekarang ya. Hampir semua negara itu punya arah ke green economy gitu. Ya. Bahkan udah ada yang bergerak ke blue economy, ada yang bergerak ke yang lain. Ya sebenarnya nggak itu bukan kalau blue economy dan lain sebagainya itu kan bukan kita bicara hierarki ya, atau kita bicara bukan pertahapan, pilihan gitu. Ya, itu bukan pertahapan, itu bisa dilakukan secara bersamaan, ya. Bisa dilakukan juga secara sendiri. Ya, tergantung dari si negara itu dia punya resource-nya apa. Iya. Oh iya benar. Ya, tapi kenapa? Ya intinya tadi pembangunan berkelanjutan lah ya. Ya, sustainable development. Tapi kenapa mesti sekarang keluarnya? Kenapa ini sekarang dianggap penting banget gitu tuh? Oke, yang pertama karena yang namanya
perubahan iklim udah kerasa ya Pak? Iya, betul betul benar. Iya, itu salah satunya ya, salah satunya dari Perubahan segi iklim dari sudah segi terasa, lingkungan gitu kan. Terus sudah ada beberapa negara yang sudah kehilangan biodiversity-nya. Nah, terus negara-negara yang memang tadinya dia paru-paru dunia, hutannya sudah mulai hilang gitu kan. Nah, ini jadi kenapa harus sekarang ya? Dan pertumbuhan CO2-nya kita untuk sekarang itu, kalau dosen gue bilang sekarang itu adalah masanya antroposin, Pak. Apa tuh? Jadi antroposin itu kan ada namanya di geologi, di ilmu geologi itu ada pembagian waktu geologi. Gitu. Mungkin kalau dulu itu alam mempengaruhi manusia kan gitu ya. Ya. Alam mempengaruhi manusia gitu kan. Nah kalau sekarang ini aktivitas kita itu sudah bisa merubah tatanan alam gitu. Nah itu kalau antroposin itu kan dari kata antro itu kan manusia gitu kan. Posin itu era. Berarti sekarang era manusia. Iya iya. Ya tapi kan yang gue masih penasaran juga adalah dari segi kalau memang ini tidak green economy ini apakah emang sepenting itu? Kalau memang tidak kita laksanakan, pertama apakah murni gitu ya tadi hanya kerusakan alam dan segala macam, atau dari segi ekonomi juga kita akan lebih banyak mengalami kerugian? Nah gini, ini agak teknikal ya. Jadi teman-teman yang punya pensil dan kertas bisa dicatat terus dicari nih term-term yang saya obrolin ini tentang apa. Ada namanya tragedy of the commons. Tragedy of the commons. Nah, tragedy of the commons itu adalah tadi yang lu bilang kalau kita tidak melakukan itu seperti apa kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau tragedy of the commons itu gini. Pada saat beberapa pihak gitu ya atau kita bicara beberapa orang itu menggunakan barang yang sama, barang common goods yang sama gitu ya. Contoh misalnya beberapa orang menggunakan sungai gitu kan. Ini analoginya. Nah, di sungai itu kan ada ikan kan ya. Nah, beberapa orang nih mancing ikan di situ. Nah, sekarang kalau semuanya itu bareng-bareng ngambil ikan gitu kan. Terus kan ikannya tidak punya waktu untuk bereproduksi ya. Yeah. Ya kan? Nah, tapi kalau semuanya itu tidak melakukan itu dan mereka tetap memancing dengan cara yang tidak sustainable gitu kan. Kan secara total semua mereka tuh ada jadi si sungai itu akan turun si populasi ikannya, yang dirugikan kan bukan cuma satu orang tapi semua. Nah itu kenapa kita tidak kalau kita tidak melakukan itu, maka misalnya Indonesia tidak melakukan itu, Cina melakukan itu, tapi kan yang namanya environment itu kan satu bumi itu kan semua kan. Yeah. Nah kalau misalnya semuanya tidak bersepakat untuk melakukan itu, maka bumi itu akan memburuk dan yang rugi semuanya gitu tuh. Ya. Ya intinya tidak ada lagi resource yang tersisa sampai akhirnya ya justru gitu. Karena bumi kan butuh waktu untuk pulih kan ya. Iya, jadi ini emang nanti yang ruginya mana jatuhnya kalau misalnya tidak melakukan semua gitu kan. Yang ruginya semua. Gitu tuh. Ya. Atau yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan, yang rugi semua tetap. Tapi dalam gitu. konteks ini memang menurut lo ini sangat penting, berarti kan sangat penting dan bahkan mungkin wajib ya. Transisi ini wajib. Transisi ini wajib kalau menurut gua karena yang lu bilang tadi yang namanya alam itu kan butuh waktu ya. Semakin telat kita melakukan, waktu pulihnya akan semakin lama. Oke. Nah, selanjutnya di green economy ini gue ngeliat ada 3 komponen ya. Gue ngeliat ya. Atau nih ini bener apa enggak ya? Gue ngeliatnya ada 3 komponen. Pertama energi terbarukan. Ya. Yang kedua itu teknologi yang ramah lingkungan. Iya. Nah, yang ketiga itu ekonomi sirkular. Ini kalau kalian bingung sama istilah ini, kalian bisa cek ya satu-satu. Energi terbarukan itu sekarang udah banyak banget udah banyak banget digaungkan kan ya. Ya. Energi baru dan terbarukan. Lalu ada teknologi ramah lingkungan juga sudah banyak banget ini kayak seperti mobil listrik dan segala macam itu kan bagian dari teknologi ramah lingkungan ya. Gitu. Ya nggak sih, bener ya? Kalau mobil listrik segala macam teknologi ramah lingkungan ya. Iya, in a way gitu. Ini salah satu itu yang diklaim. Ini nanti kita bahas juga, ini penting juga. Nah, yang ketiga adalah ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu kalau yang dulu kita linear ya, kita tuh buat, beli, pakai, buang gitu kan. Nah, kalau sekarang jadi itu segala hal yang sisa tadi yang sisa kita pakai
itu dipakai lagi kan, Iya. dipakai lagi sampai bener-bener nilai ekonominya habis gitu kan. Kalau ekonomi sirkular kan gitu ya. Nah, dari 3 ini, kalau di Indonesia, menurut Bapak yang mana yang paling penting? Punya pendapat nggak? Kalau saya gini, kalau gue gini kan, balik lagi ke tadi opportunity cost ya. Kita bicara Indonesia kan? Indonesia, Kita nggak bicara dunia. Nggak usah bicara dunia dulu, Oke. Indonesia. Kalau Indonesia kan kita ada, kalau di ekonomi itu namanya budget line. Ada investasi yang harus dilakukan, Ya. kan gitu ya. Ada investasi yang harus dilakukan. Dan kalau kita lihat kan berarti kan kalau misalnya milih dari 3 itu kan berarti yang pertama kita lihat dulu investasinya seperti apa, gitu ya. Mahal atau tidak. Kan gitu. Yang kedua dia memiliki dampak yang luas atau enggak, kan gitu ya. Nah yang ketiga itu bisa dilakukan yang tadi lu bilang, apakah bisa dilakukan pada unit terkecil kan gitu? Ya, betul. Ya kan? Berarti kan dari 3 kriteria ini kita lihat satu-satu. Yang pertama tuh apa tadi? Energi terbarukan. Energi terbarukan. Mahal ini, Pak. Ya, pertama di kita butuh investasi yang besar. Tapi gue ingatkan ya, jadi kalau kita memilih di antara 1, 2, 3 ini, itu tipikalnya nggak zero sum game. Jadi zero sum game itu kalau kita milih 1 berarti 2 udah nggak bisa dilakukan, ngerti ya? Kita atau jangan milih lah. Mana yang prioritasnya. Nah, gitu kan, prioritasnya. Jadi dari 3 ini kita lihat satu-satu ya. Ini anaknya di sini itu kadang kita mendengar ada kereta lewat. Kita berdiskusi sambil relaksasi. Ya, Pak. Nah, jadi yang pertama kalau kita bicara tadi ya energi terbarukan. Energi terbarukan tuh satu ada investasi yang besar, ya investasi yang besar dan itu transisinya lumayan lama. Lama ya? Ya lumayan lama sih, karena kan ada infrastruktur yang sudah terbangun. Iya. Nggak mungkin langsung dibuang. Nah, mengkonek antara yang ini dengan yang lama ini kan ini butuh waktu ya, itu ya butuh investasi juga gitu kan. Terus yang kedua hanya bisa dilakukan oleh negara. Ya, Ya, betul. negara atau perusahaan negara, Atau gitu kan. perusahaan negara. Nah, terus tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, dampak luas, ya dampaknya luas. Ya, luas. Itu dampaknya luas karena dipakai kan gitu semua. Nah, itu transisi. Terus yang kedua, apa yang kedua? Teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan. Nah, ini teknologi ramah lingkungan ini Sama ini. basisnya itu adalah riset. Betul Ya kan? sekali. Riset. Sejauh mana kita riset ya? Balik lagi ke yang tadi energi terbarukan sebenarnya balik lagi ke riset kan gitu Riset ya. juga. Kita harus meriset gitu kan. Nah, cuma teknologi ini kan barrier to entry-nya besar. Ya kan? Ya balik lagi ke yang tadi, investasi gede pasti kan, investasi besar. Terus hanya bisa dilakukan oleh baik itu universitas atau lab atau swasta gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu juga apa namanya tidak bisa dilakukan oleh banyak orang kan gitu, barrier to entry-nya besar. Nah, kalau yang ketiga tadi Sirkular. ekonomi sirkular berarti kan kita mereuse apa yang sudah kita ini kan gitu ya. Nah, ini kalau kata gue secara impact-nya dia besar. Kenapa besar? Karena bisa dilakukan oleh unit terkecil. Ini ibaratnya yang sirkular bisa dilakukan banyak orang sekaligus. Bisa, dan ini itu bisa berupa menjadi sebuah gerakan gitu ya. Iya, bisa menjadi sebuah gerakan. Jadi kayak misalnya kita melakukan, nggak usah jauh-jauh lah. Ya kan gini ya, kita tidak kita balik lagi ke prinsip stoikism ya. Stoikism tuh kita tidak bisa berharap pada satu hal yang Di luar tidak kendali di luar kendali kita kan gitu. Berarti yang bisa dikendalikan oleh kita kan gitu ya. Jadi kenapa gue lebih memilih ke yang tadi circular economy itu karena itu bisa dilakukan pada level paling kecil. Jadi intinya kalau di Indonesia karena Dan kita, bisa banyak. Ya kalau di Indonesia berarti prinsipnya kalau ya mungkin energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan itu perlu dimulai. Perlu dimulai. Tapi memang dia butuh waktu. Butuh waktu dan memang harus ini Pak, ini yang kadang gue belum pernah lihat ya, maksudnya kita green economy ataupun environmental ataupun sustainable development itu kan merubah cara hidup ya. Iya, benar. Benar nggak? Berarti intinya adalah merubah cara kita hidup kan gitu. Untuk merubah cara kita hidup itu kan berarti kita harus mengganti cara konvensional. Nah, ini yang titik berarti kita mengganti cara konvensional tuh lewat apa? Ya riset. Ya. Riset mana yang memang lebih baik untuk negara kita kan.
Ya ini begitu kita. Nah kalau kalian punya pengetahuan, punya ilmu terkait tadi ya energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, Bisa langsung komen aja. itu komen, kayak gimana dan bantulah negara ya. Jangan negara itu ini sendiri. Atau kalau teman-teman di sana nanti ada yang punya komunitas atau pengen Ya. kita diskusi ya bisa ngundang kita ya. Nah, boleh gitu juga. Tapi menarik ini. Gua karena fokus ke ekonomi sirkular. Ya, kita anggap pembahasan yang tadi udah cukup lah ya, yang itu karena memang itu menurut gue juga sesuatu yang berat karena butuh waktu panjang dan riset dan segala macam gitu kan. Nah kalau yang ekonomi sirkular ini kan dari pribadi pun bisa memulai. Gitu. Ya. Nah kira-kira gimana caranya supaya masyarakat itu melek terhadap ini gitu. Ini kan kayak kata tadi, ini kan ngerubah hidup, apalagi ekonomi sirkular ya, dengan membawa tote bag ke tempat belanja aja itu udah bagian dari ekonomi sirkular kan, gitu kan. Dengan membawa tumbler daripada kita beli minuman kemasan itu juga sudah ekonomi sirkular kan. Iya. Apakah memang pemerintah harus berperan di situ? Oh itu penting, pemerintah penting berperan. Jadi untuk menggerakkan orang tuh kan ada dua cara ya. Ada dua cara yang gue tahu kan, insentif dan disinsentif kan gitu. Oh iya menarik ya. Ya. Nah, kita bisa memberikan insentif kepada yang melakukan gitu kan, atau kita bisa memberikan disinsentif kepada yang tidak melakukan. Itu satu. Terus yang kedua, balik lagi Pak, kita harus ini yang gue selalu selalu menggarisbawahi bahwa negara itu kuat karena riset, ya. Negara itu kuat karena riset. R&D itu penting banget, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, misalnya begini, cangkang telur misalnya kan gitu ya. Oh, iya. Cangkang telur dipecahin, lu olah, itu lu bisa jadi pupuk, kan gitu ya. Iya. Nah, atau misalnya bicara minyak jelantah. Jadi tadi kan kita bicara pemerintah ya, insentif dan disinsentif, dan ya kalau kita ngomongin itu panjang, banyak yang harus kita bahasnya. Kita udah cukup di situ aja gitu kan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat bisa ngulik, kita bisa ngulik si sisa dari aktivitas kita bisa dijadikan apa gitu ya. Nah, itu akan menjadi insentif bagi kita. Yang pertama, mungkin kita harus sadar segala produk yang setelah kita pakai sisa itu masih punya nilai ekonomis. Ya. Jangan kita sadari itu dulu lah. Ini prinsip orang ekonomi pasti akan berpikir begitu kan. Segala yang mau lu kalau punya habis pakai sesuatu jangan langsung lu buang, itu masih punya nilai ekonomi gitu kan. Makanya sebenarnya yang kita anggap sampah itu juga sebenarnya masih banyak nilainya gitu kan. Masih banyak nilainya, masih bisa kita pakai. Jadi sebenarnya kalau yang sifatnya kayak plastik atau yang umum gitu ya, itu kan orang udah banyak yang ini kayak kardus segala macam. Yang organik juga kan masih ada nilainya, Pak. Nah, yang organik ini kan ada nilainya. Cuma kadang kita itu nggak punya istilahnya begini ya, bukan pengetahuan, mungkin pengetahuan ada ya. Misalnya kita bikin yang namanya maggot gitu kan. Wah, iya, itu nah, maggot itu bisa buat jadi apa gitu kan. Pakan ternak segala macam. Nah, tapi kan pada saat lu udah bikin gitu, lu produce, kan ngebuangnya lu nggak tahu ya. Nah, maksudnya ya ini yang pemerintah juga bisa ikut campur di situ untuk mempertemukan menarik. supply sama demand. Gitu. Sekarang mungkin kita lebih ngasih ke ini aja ya, informasi ke masyarakat bagaimana itu pentingnya itu kita larinya ke situ dulu. Kalau dari secara umum tantangannya. Secara umum satu-satu lah mungkin ya, dari tadi mungkin sebagian juga dulu sebutin, tapi yang menurut lu paling berat itu dalam proses transisi ini apa kira-kira? Nah, yang beratnya itu adalah kalau proses transisi itu ada ini apa? Riset tadi. Ya, satu research ya. Research. Yang berarti kedua, butuh orang-orang pinter ya. Banyak lah, kita tuh banyak orang-orang pinter mah. Udah banyak. Tinggal difokuskan aja. Itu satu, tinggal difokuskan. Nah, yang kedua itu adalah regulasi gimana? Regulasi, tapi gini lah, ke depan ini kan kalau kita baca di mana, di RPJPN ya,
RPJPN kan green economy ini salah satu game changer yang mereka masukkan. Berarti kan setidaknya dengan sudah memasukkannya game changer itu sebagai game changer, maka akan didukung Harusnya udah oleh jadi semua lah gitu ya. harusnya. Nah itu. Gua ada satu masalah nih sebenarnya di green economy ini. Ini kekhawatiran banyak orang juga. Contohnya kayak tadi kita bahas mobil listrik gitu kan. Mobil listrik itu kan kalau secara teori itu tuh bagian dari tadi teknologi yang ramah lingkungan. Nah, cuman ada istilah nih bahasanya adalah greenwashing. Greenwashing. Nah, jadi gini. Greenwashing itu tuh padahal seakan-akan itu tuh sesuatu yang ramah lingkungan. Padahal itu hanya kampanye semacam promosi hanya untuk mencari keuntungan ekonomi. Oh enggak, jadi gini, kalau kita lihat itu secara berimbang ya, dia tidak menghasilkan polutan, ya kan? No, secara operasional pada saat dia bergerak dia tidak tidak mengeluarkan polutan, ya kan? Nah cuma kalau gua sebagai ekonom murtad, ekonom murtad Pak. Yeah. Kalau kita lihat sebuah barang gitu kan, kita harus melihat proses, kan itu ya. Nah sekarang kalau kita lihat prosesnya, pertama seberapa ya kita coba bahas ya, mobil listrik itu seberapa hijau sih, gitu kan? Nah Kendaraan listrik lah ya. Ya kendaraan listrik itu seberapa hijau. Nah pertama kita lihat dari bagaimana si perusahaan itu mengumpulkan atau mengolah bahan baku, kan gitu ya. Kan pengolahan bahan baku juga memunculkan karbon kan? Ya. Nah itu satu. Ya pada saat dia mengolah, pada saat proses produksinya apakah net karbonnya itu berapa gitu ya. Terus yang kedua, baterai. Nah sekarang yang kita tahu, gue belum nemu, mungkin belum ketemu teknologi yang baterai itu yang benar-benar benar-benar ramah lingkungan gitu ya. Karena pada saat prosesnya juga kan ya dia kan pakai lithium polimer gitu kan. Nah itu kan limbahnya itu berbahaya juga. Nah satu limbahnya, terus yang kedua cara ngambilnya. Kan itu kan kalau lithium itu kan dia ada pada saat pengambilannya juga kan itu harus diperhitungkan juga dong. Ya. Nah itu kan pada saat itu si lithium itu apakah dia net merusak alam atau enggak? Nah kan balik lagi ke opportunity cost tadi kan gitu. Pada saat lu ngambil lithium cost-nya segini gitu kan, cost untuk ngerehabilitasi lingkungannya berapa? Itu kan harus dihitung. Ya. Nah, ya, terus intinya ada banyak perhitungan gitu ya. Ya, terus yang ketiga itu nyambung ke yang tadi ke energi terbarukan. Mobil listrik itu kan listriknya masih pakai listrik. Ya pakai listrik lah ya, masa itu kan. Cuma pada saat si listrik ini diproduksi, ya. Kita kan masih banyaknya juga pembangkit listriknya bukan pembangkit listrik yang renewable gitu ya, masih banyak fosil, masih banyak. Ini kan kalau ngomong ini kan berarti intinya butuh perhitungan lah ya. Ya butuh action yang terintegrasi, nggak bisa parsial-parsial. Jadi intinya cost benefitnya tuh benar-benar dihitung secara ini. Kalau ketika kita melakukan transisi jangan sampai ya itu tadi itu cuman terdengar baik padahal mah betul. Secara jadi ekonomis juga kan tadi di green economy kan ada ada pilar sosial kan. Kan apabila kita pada saat transisi itu kita mengorbankan beberapa segmen masyarakat untuk melakukan transisi itu kan sebenarnya tidak green juga. Karena kan di situ ada namanya social justice. Nggak sustainable juga ya. Nggak sustainable juga gitu kan. Ya harapannya sih kita punya kebijakan yang terintegrasi lah gitu ya. Kebijakan yang sekarang ini benar-benar sudah dihitung secara matang. Harapannya sih begitu kan. Nah soalnya di sini juga kalau gue baca nih di indikator green economy yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan ada beberapa ada yang gue lihat yang gue highlightnya satu ya. Ada produksi pertanian dan ada tutupan hutan. Nah kan di satu sisi tutupan hutan lu harus nambah, di satu sisi produksi pertanian harus naik. Nah, siapa tahu bisa Pak. Nah ini maksud gua, kalau strateginya ini nggak pas, ini bisa slippery nih karena nanti ini dua ini bisa saling mendiadakan nih. Berarti kan kita lihat nih nanti
meningkatkan produksinya itu harapannya dengan intensifikasi. Nah, Jangan sampai extend kan. Apalagi merambah ke hutan. Nah, itu intensifikasinya juga mau seperti apa dengan iklim Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan there's a lot of research there. Ini makanya kita ini di era memang kita tuh sangat butuh orang-orang yang mau ini ya, istilahnya berinovasi lah ya. Ya, butuh berinovasi. Apalagi di kondisinya ini nih, kalau gue ngelihat emang ini butuh riset, butuh pengetahuan, butuh effort yang lumayan gitu. Dan tadi investasinya juga luar biasa. Ya, terus ya tadi lo bilang, ya gue tarik tadi bilang. Jadi ya kalau bicara inovasi itu, inovasi itu adalah bentuk dari akumulasi pengetahuan. Ya, betul. Ya kan? Kalau lu membuat sebuah karya tulis ilmiah lah ya kan nggak mungkin kan ide lu keluar dari toto lu dapat, gue mau bikin gini, kan enggak. Lu baca dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari akumulasi of knowledge. Begitu. Nah, kayaknya udah banyak nih. Kita ke kesimpulan aja kali ya. Apa mau bahas ada sesuatu yang mau dibahas lagi? Enggak, ini kayaknya nanti ada lanjutan di episode 2 deh. Masih ada lagi kayaknya, banyak sebenarnya. Banyak ini, kita belum ini dulu, cukup ini dulu. Lu pesan deh, apa? Ada pesan-pesan nggak atau sesuatu yang ingin disampaikan? Ya kalau pesannya gini ya, balik lagi yang tadi gue bilang bahwa green economy itu bukan hanya jargon ya. Ya, benar. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa itu green economy gitu kan. Jadi bukan berarti kita harus green economy dong. Ini harus green economy dong, tanpa kita tahu isinya tuh apa gitu. Ternyata di dalamnya tuh ya banyak gitu kan. Kalau misalnya tadi bicara, kalau green economy tuh kita bikin green building, kita bikin ini, ya kan belum tentu juga kan gitu ya. Tapi kesimpulan lu tetap ini wajib kan? Ini wajib. Cuma yang pertama kita harus menghitung dengan seksama. Kita harus menghitung dengan seksama. Yang kedua, yang tadi bicara cost and benefit harus benar. Yang kedua, pengertiannya harus benar juga. Jangan sampai hanya, balik lagi yang gue bilang, hanya jargon doang kan gitu ya. Tidak menyentuh akar masalahnya kan begitu ya. Harus dibarengi dengan sumber energi yang terbarukan. Iya. Harus dibarengi dengan produksi yang ramah lingkungan juga. Nah, itu nanti nyambung ke yang ketiga nih. Ketiga adalah integrasi kebijakan yang terintegrasi. Ya. Jadi tidak hanya bicara di satu sektor, enggak. Karena yang bicara green economy, sustainable development itu luas gitu. Jadi intinya semua sektor itu kita harus satu pandangan, kita arahnya ke situ gitu kan. Ke arah green economy. Setuju. Sangat setuju. Ada lagi? Cukup lah. Cukup dulu ya mungkin ya. Next episode yang berat lagi. Kalau gua sendiri mungkin sedikit ajakan mungkin. Tadi Pak Arif sampaikan ini wajib ya, dan kita juga nggak tahu ini apa, nggak tahu prosesnya akan makan waktu berapa lama. Tapi kita nih udah punya anak ya. Kalau kita udah punya anak, kita pasti pengen anak-anak kita juga menikmati udara yang bersih, ya kan, alam yang hijau. Masih pengen menikmati itu, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya kan, hal-hal kecil aja dulu kan, kayak tadi kan, bawa tumbler ke kantor, jadi kita nggak ngabisin minuman kemasan, ngebuang lagi gitu kan. Itu kan ada nilai ekonomis yang terbuang, dan akhirnya ini buang sampah dikumpulin di lalu dimanfaatkan menggunakan transportasi umum. Bisa kalau memang atau kalau misalnya tidak ada pilihan, misalnya transportasi umum, bisa misalnya kalau bawa mobil nanti berangkatnya nebeng gitu kan, maksudnya barengan carport gitu ya, carpooling gitu kan. Jadi satu mobil diisi banyak orang gitu ya. Jadi average konsumsi CO2 per kapitanya jadi ekonomi sirkular itu bukan sesuatu yang harus kita perusahaan A, B, C, D harus menerapkan itu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Itu kalau menurut gue gitu. Jadi ya udahlah, cukup. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Ini udah mulai gelap lagi nih. Nanti kita akan episode yang berat lagi. Mudah-mudahan kita dapat tema nih buat nanti yang episode ringan-ringan. Kan ternyata nyari tema episode yang ringan itu yang susah malah. Ya agak sulit. Kalau berat tuh banyak lah. Kita ngebahas hidup mah udah berat. Dah. Bener. Seperti yang gue ngomong tadi, life is sucks. Tapi harus jalan hidup. Oke. Kita tutup aja. Terima kasih banyak ya sudah ikut menonton, yang sudah men-subscribe, yang sudah ngeberi like, yang sudah nonton. Terima kasih. Kita punya link traktir. Kalau mau traktir kita kopi ya. Boleh.
Jadi Tapi masih ada di homepage karena kita belum Belum cukup bisa- subscribernya belum cukup untuk ini ya, naruh link di untuk- sini. Gitu. ya, jadi buat teman-teman yang emang mau dukung kita ya mangga lah, silahkan itu Mbak ya. Kita juga Siapa tahu tidak mau memaksa naktir loh. kopi. Enggak maksa. Jadi ya semoga kita tetap konsisten. Karena itu yang susah. Pak Arif, silahkan closingnya gimana? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Stay curious, stay fokus. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.